Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan membuat pembahasan mengenai gambar pada kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung dengan kartu lainnya yang sudah memasuki part 5. Nah, bagi yang belum menonton part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar lebih tahu mengenai kartu apa saja dan tema pembahasan apa saja yang sudah dibahas sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Di list nomor 1 ini, ada kartu Delibird Full Art, lalu ada Slugma, dan juga ada Hoppip. Terakhir, ada Corsola yang saling terhubung. Mereka terhubung karena kelanjutan cerita. Nah, cerita yang terjadi berfokus kepada Delibird yang membagikan suatu berry yang ia temukan kepada berbagai Pokemon. Untuk berry yang muncul pada kartu Delibird ini ada 3 jenis, yaitu PK Berry, Raspberry, dan Oranberry. Kemudian untuk urutan ceritanya tidak seperti pada pembahasan saling terhubung part 3, yaitu kartu Minior dan Komala yang memiliki awal dan akhir cerita. Kartu ini hanyalah memiliki awal cerita saja, yaitu kartu Delibird Full Art. Tidak ada informasi mengenai urutan pemberian berry oleh Delibird. Jadi untuk list ini akan admin urutkan pemberian berry-nya berdasarkan imajinasi admin saja ya. Nah, cerita dimulai ketika Delibird menemukan suatu tempat yang pepohonannya dipenuhi dengan berbagai macam berry. Lalu dengan kebiasaan yang Delibird miliki, yaitu senang berbagi makanan kepada siapapun, mau itu manusia atau Pokemon, maka Delibird segera mengumpulkan berry itu untuk dibagikan. Slugma, Hoppip, dan Corsola merupakan Pokemon yang beruntung mendapatkan berry dari Delibird. Menariknya, ketiga Pokemon ini pun memperlihatkan reaksi yang berbeda ketika mendapatkan berry dari Delibird. Nah, untuk yang pertama, ada Slugma yang terlihat tidak senang ketika mendapatkan PK Berry. Mungkin karena Slugma tidak suka PK Berry, atau bisa juga ekspresi ini adalah kesedihan, yang artinya Delibird memberikan PK Berry kepada Slugma yang sedang bersedih. Selanjutnya ada Hoppip yang terlihat sangat senang sekali mendapatkan Raspberry. Saking senangnya, Hoppip memeluk dengan erat berry pemberian dari Delibird itu. Dan terakhir ada Corsola yang terlihat seperti kebingungan ketika mendapatkan Oranberry dengan jumlah yang sangat banyak. Sepertinya ia bingung bagaimana cara menghabiskan berry yang sebanyak ini. Dan berakhirlah cerita petualangan Delibird dalam berbagi kebaikan. Tak lupa, kebaikan dari Delibird ini pun ternyata telah terekam pada theme collection yang berjudul A Delivery of Presents for Everyone. Masuk ke list nomor 2, ada kartu Cutiefly Full Art dan Morello Full Art yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, Cutiefly dan Morello ternyata berada di tempat yang sama tetapi berbeda waktu. Untuk Cutiefly, latar waktunya adalah pagi hari, dan untuk Morello yang berada pada malam hari. Lalu berdasarkan kedua kartu ini pun kita dapat mengetahui bahwa Cutiefly adalah makhluk yang beraktivitas pada pagi hari dan beristirahat pada malam hari. Sedangkan Morello melakukan sebaliknya, yaitu beraktivitas pada malam hari dan beristirahat pada pagi hari. Melangkah ke list nomor 3, ada kartu Pansage, Pansir, dan Panpour yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, mereka bertiga terlihat sedang bermain-main di hutan yang sama. Dan bahkan berkemungkinan besar juga bergelantungan di tali sulur yang sama. Nah, momen kebersamaan ini pun
telah direkam pada suatu time collection dengan judul A Trio of Forest Friends. Berjalan ke list nomor 4, ada kartu Virizion, Keldeo, Cobalion, dan Terrakion yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, para anggota dari Sword of Justice ini terlihat sedang berada di daratan terbuka yang sama. Yang menjadi pembeda hanyalah cahaya pada kartu ini, yang menyesuaikan dengan warna tubuh masing-masing Pokemonnya. Kemudian, momen berkumpulnya para member Sword of Justice ini telah diabadikan di suatu time collection yang berjudul The Galan Swords of Justice. Lanjut ke list nomor 5, ada kartu Ludicolo Full Art. Lalu ada Palpitot, Catut, dan Meraxus yang saling terhubung. Dapat dilihat mereka terhubung karena kelanjutan cerita. Nah, cerita yang terjadi berfokus kepada Ludicolo yang akan dihibur dengan nyanyian oleh ketiga Pokemon lainnya. Jadi, cerita dimulai memperlihatkan Palpitot, Catut, dan Meraxus yang sedang latihan bernyanyi. Terlihat mereka bertiga sangat antusias dalam berlatih. Nah, cerita berakhir pada kartu Ludicolo Full Art yang memperlihatkan Palpitot, Catut, dan Meraxus yang sedang menghibur Ludicolo dengan nyanyian mereka. Terbang ke list nomor 6, ada kartu Natu dan Buffalon yang saling terhubung. Dapat dilihat mereka terhubung dengan kelanjutan cerita. Nah, cerita yang terjadi berfokus pada penyelamatan Natu di tengah badai salju. Jadi, cerita dimulai memperlihatkan dua ekor Natu yang sedang kedinginan di tengah badai salju. Entah karena badai salju yang datang tiba-tiba, atau Natu yang telat kembali ke sarangnya, membuat kedua Pokemon burung ini terjebak di badai salju. Lalu dari kejauhan terlihat ada sesosok Buffalon yang datang mendekat. Kemudian cerita berakhir memperlihatkan Buffalon yang telah menyelamatkan kedua ekor Natu ini. Terlihat dari suasana yang sudah terang kembali, sepertinya Buffalon berhasil melewati badai salju untuk sampai ke daerah yang aman. Tak lupa dengan bulu yang tebal yang dimiliki oleh Buffalon, membuat para Natu pun menjadi hangat dan tidak kedinginan lagi. Memang baik hati ya Buffalon ini. Mendarat di list nomor 7, ada kartu Bulbasaur dan Puranoir biasa yang saling terhubung. Dapat dilihat mereka berdua terhubung di laboratorium yang sama. Terlihat pada kedua kartu ini ada tabung eksperimen, juga ada Pokédex, dan bola Pokemon yang disinyalir merupakan bahan eksperimen yang sama persis pada kedua kartu ini. Yang membedakan adalah pada kartu Bulbasaur, suasana berada pada pagi atau siang hari dan eksperimen sedang dilakukan. Sedangkan pada kartu Puranoir, suasana sudah malam hari dan eksperimen sudah selesai dilakukan. Lalu bola Pokemon pun sudah disimpan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bola Pokemon yang merupakan bahan eksperimen yang dijaga dengan ketat oleh Bulbasaur pada pagi hari akan dicuri oleh Puranoir pada malam hari. Gimana nih? Sudah pada tahu kan? Hubungan yang terjadi antara kartu-kartu dari game Pokemon TCG Pocket. Begitu banyak hubungan yang terjadi antar sesama kartu. Coba komen di bawah ya. Berdasarkan list yang tadi udah dibahas, hubungan kartu yang mana yang teman-teman suka? Kalau admin sih, paling suka dengan hubungan kartu Delibird dengan ketiga Pokemon yang telah ia berikan hadiah. Terdapat berbagai reaksi yang diberikan oleh Slugma, Hoppip, dan Corsola, membuat hubungan kartu ini menjadi semakin beragam untuk diikuti. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!